Materi kita hari ini adalah bagaimana cara membuat message dialog atau message box dengan menggunakan Microsoft Access. Nah, message box itu sendiri berfungsi untuk menampilkan pesan dalam kotak dialog dan menunggu pengguna untuk mengklik tombol, dan nantinya akan dikembalikan bilangan bulat yang menunjukkan mana tombol yang diklik oleh pengguna. Nah, misalnya kalian mungkin pernah dapat satu tombol X, waktu kita klik tombol X maka akan keluar satu pop-up pesan, misalnya apakah Anda yakin ingin keluar, lalu biasanya ada pilihan yes, no, cancel. Nah, itu namanya message box. Jadi di sini kita akan membuat satu message box dengan menggunakan button. Jadi di sini kita akan tambahkan satu button, tetapi kita tidak akan menggunakan command button wizard. Maka kita cancel dan kita klik kanan, lalu build event, kita gunakan makro. Jadi di sini kita berikan action dengan menggunakan makro. Di sini kita akan menutup form. Oleh karena itu kita harus pilih actionnya. Karena kita ingin menutup window, maka kita pilih yang namanya close window. Jika sudah, ini tinggal di save, lalu kita close, dan di area form jual kita coba klik tombolnya, maka bentuknya atau fungsinya sama seperti tombol close ini. Ini ada perubahan, apakah kita ingin simpan? Ya. Nah, ini tombol. Tapi message box itu adalah nanti saat kita tekan tombol ini, maka akan ada pilihan apakah benar kita ingin keluar dari form ini. Oleh karena itu kita akan memodifikasi sedikit action di makro ini, yaitu dengan menambahkan message box. Cuma di sini memang ada pilihan action message box, tetapi perlu diperhatikan bahwa ini hanya ada 4 pilihan, yaitu critical, yaitu warning dalam bentuk tanda tanya, lalu warning dalam bentuk tanda seru, serta information. Dan ini hanya ada satu tombol saja, tidak ada pilihan seperti yes, no, cancel. Oleh karena itu ini nanti akan kita pakai, tapi tidak untuk sekarang. Jadi sini kita akan menambahkan satu message box dengan lebih dari satu tombol. Karena kita akan menambahkan lebih dari satu tombol, maka tidak bisa gunakan message box yang ada di action ini. Oleh karena itu kita gunakan if, karena ada lebih dari satu pilihan, maka kita gunakan if untuk percabangan. Nah, di if ini berarti kita sudah tambahkan satu action if, dan di area builder if kita masukkan sintaksnya, yaitu dengan keyword message box. Lalu di sini ada prompt. Prompt ini adalah pertanyaan yang ada di dalam kotak dialog itu. Lalu button yang akan kita tampilkan di dalam message box itu. Lalu title ini adalah judul message box. Dan yang ini, yang dua ini optional. Misalnya kita akan membuat tombol keluar, maka pertanyaannya adalah apakah Anda yakin ingin keluar? Ini untuk promptnya. Lalu titik koma, button. Nah, di sini kita harus tahu kode dari button yang ingin kita tampilkan. Nah, kodenya kita bisa lihat di web microsoftsupport.com. Nah, ini adalah webnya, dimana kita bisa melihat nilai dari setiap konstanta yang akan kita gunakan. Di sini ada konstanta VB OK only, di mana nantinya tombolnya hanya yang akan ditampilkan hanyalah tombol OK. Kalau VB OK cancel, maka hanya menampilkan tombol OK dan batal. Lalu di sini ada abort, retry, sama ignore, maka akan menampilkan 3 tombol ini. Di sini yang akan kita tampilkan adalah tombol yes dan no. Maka dari itu nilai dari VB yes no adalah 4. Maka perlu diingat saat kita mengetikkan button, maka kita ketikkan nilainya. Di sini kita perlu VB yes no dengan nilai 4. Kita kembali ke aksesnya. Berarti di area sini, di area buttons, kita masukkan nilai 4. Kan nilai 4 ini akan menampilkan tombol yes dan no. Lalu titik koma judulnya.
judulnya. Karena tombol ini adalah tombol keluar, maka judulnya adalah keluar. Seperti ini message box-nya. Maka dengan kita mengetikkan message box seperti ini, akan ada satu kotak dialog yang muncul pada saat tombol ini diklik dengan pertanyaan apakah Anda yakin ingin keluar, lalu ada tombol yes dan no, dan judul dari message box itu adalah keluar. Nah, di sini kita harus tahu nilai yang dikembalikan. Karena ada dua tombol yang kita berikan, pilihan yes no, maka kita harus tahu user klik tombol yes atau klik tombol no. Oleh karena itu kita perlu nilai kembalian dari action yang dilakukan oleh user. Nah, di area ini di bawahnya ada nilai yang dikembalikan. Untuk kasus tombol close tadi, form akan di-close saat user mengklik tombol yes, dan tidak akan terjadi apa-apa saat user mengklik tombol no. Oleh karena itu, konsep kita hanya di tombol yes. Berarti kita gunakan konstanta VBS dengan nilai 6. Berarti kita berikan rumus saat user mengklik tombol yes, yaitu bernilai 6. Maka di sini kita harus berikan nilainya, berarti sama dengan 6. Jadi saat user mengklik tombol yes dari message box ini, maka kita akan meng-close formnya. Jadi ini boleh kita hapus saja, kita tambahkan yang baru di sini. Ingat ya, posisinya ada di dalam if. Berarti kita berikan satu action baru, yaitu close window seperti ini. Jika sudah, kita save lalu close dan kita run. Kita coba sekali lagi tombolnya. Nah, inilah dia yang namanya message box. Ini adalah title-nya, ini adalah prompt-nya, dan ini button-nya. Di sini saat kita tekan tombol no tidak akan terjadi apa-apa, tapi saat kita tekan tombol yes, maka dia akan meng-close form ini. Nah, selanjutnya kita akan buat juga message box di tombol simpan, dimana kita akan memberikan pilihan kepada user apakah memang user itu ingin menyimpan data ini atau tidak. Oleh karena itu di area simpan, nah ini kan kita build dengan control wizard. Oleh karena itu actionnya sudah otomatis tercreate, dan di sini kita gunakan tombol yang sudah ada, tetapi hanya kita tambahkan if-nya saja. Hanya tambahkan message box-nya saja. Berarti di sini kita add new action, masukkan if, dan lakukan hal yang sama dengan tombol close tadi. Nah, di sini kita tambahkan message box. Ini lalu titik koma, buttonnya. Nah, ini buttonnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya maunya tombol yes no, maka buttonnya 4. Lalu titik koma judulnya, karena ini adalah tombol simpan, maka judulnya adalah simpan. Dan di sini saya hanya akan melakukan penyimpanan data saat tombol yes diklik, maka nilai kembaliannya adalah tombol yes. Sudah oke. Nah, di dalam if ini harusnya rumus ini yang ada di dalam if-nya. Oleh karena itu ini bisa kalian naikkan atau ini yang kalian turunkan. Nah, jadi di sini saya akan menaikkan if-nya dulu. Jadi pastikan posisi if-nya sudah di area paling atas. Lalu action on error, run menu command, dan if ini dia harus berada di area if, supaya saat tombol ini keluar kita pilih tombol yes, maka action ini akan dijalankan, yaitu action untuk menyimpan data. Oleh karena itu on error ini kita naikkan, posisinya ada di dalam if. Ini benar, jadi dia ada di dalam if. Selanjutnya yang ini kita naikkan, dan yang terakhir kita naikkan. Jadi posisinya seperti ini. If, lalu ada 3 action di dalam if. Jika sudah, kita simpan, lalu close. View. Maka saat kita tambahkan satu data, misalnya oke, kita simpan datanya,
maka akan ada pop-up message box seperti ini. Apakah Anda ingin menyimpan data ini? Saat pilih no, maka tidak terjadi apa-apa, tapi saat kita tekan tombol yes, maka datanya akan tersimpan. Ini dia ya. Selanjutnya, di tombol simpan ini kita juga akan menambahkan satu message box, di mana saat data ini berhasil disimpan, maka akan kita tampilkan pesannya. Jadi pesan bahwa data ini berhasil tersimpan. Karena itu di bawah if tadi bisa kita tambahkan satu message box. Jadi karena message box-nya hanya berupa informasi dan tidak ada pilihan button, hanya ada tombol OK saja atau tombol yes saja, maka kita boleh gunakan message box saja. Ingat, message box ini tadi hanya ada satu button saja di dalamnya, sedangkan jika kita ingin membuat message box yang lebih dari satu button, maka kita gunakan if. Oleh karena itu, di sini pesannya adalah data berhasil tersimpan. Jadi ini adalah pesannya. Lalu tipenya adalah di sini ada critical, di sini ada warning tanda seru, lalu information. Karena kita hanya ingin memberikan informasi saja bahwa datanya sudah berhasil tersimpan, maka yang kita pilih adalah information. Selanjutnya titelnya adalah berhasil. Tidak perlu tanda petik ya untuk ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita save dan kita balik lagi ke formnya. Selanjutnya kita tambah satu data lagi. Oke, lalu kita simpan datanya dan pilih tombol ya, maka akan ada satu pesan lagi di mana datanya berhasil tersimpan. Nah, posisinya ini sebenarnya harusnya ada di dalam if tadi. Ya, kita lupa pindahkan. Jadi, message box ini posisinya ada di dalam if. Kenapa di dalam if? Karena if ini hanya untuk tombol yes. Kalau kita mengklik tombol no, maka tidak akan terjadi apa-apa kan? Oleh karena itu, message box ini harus berada di dalam if ini. Nah, kita coba run lagi, tambah data lagi. Yes, data berhasil tersimpan. Saat kita simpan lalu no, tidak terjadi apa-apa. Oke, jadi materi kita hari ini sampai di sini. Silahkan kalian lakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Pertama, kalian berilah message box di tombol close. Harus beri pilihan apakah user ingin keluar atau tidak. Selanjutnya, beri message box di tombol simpan. Tanyakan apakah user ingin menyimpan data atau tidak. Dan saat user memilih tombol yes, maka berikan message box yang memberikan informasi bahwa data tersebut sudah berhasil disimpan. Selanjutnya, di area tombol hapus juga lakukan hal yang sama seperti tombol simpan, di mana berikan pilihan kepada user apakah memang ingin menghapus data ini. Jika ya, maka berikan peringatan atau informasi bahwa data tersebut sudah berhasil terhapus. Oke, jadi ini tugas kalian hari ini. Silahkan kalian kerjakan, dan jika ada pertanyaan silahkan ajukan ke grup chat.